86. Latihan. Oh, latihan ya. Baik, insyaallah latihan hadis. Baik, kita mulai. Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'd. Baik, ikhwanillah, kita lanjutkan latihan untuk mengi'rab contoh hadis yang ada di dalam latihan 4. Silakan. Nomor 1. Dibaca dulu hadisnya, kemudian disebutkan kedudukan masing-masing kata. Cuma itu yang diminta ya, sebutkan kedudukan masing-masing kata. Silakan Pak Agus. Ta'isa batutina riwat dirham wal qatifa in uqtiya radiya wa illam yuqta lam yardo. Baik. Jadi sampai koma dulu ya. Ta'isa abdu dinari wa dirhami wal qatifati. Sampai situ. Itu jumlah ismiyah atau fi'liyah? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Mana fi'il? Ta'isa. Berarti ta'isa sebagai fi'il madi. Nah. Kemudian abdu fa'il bagus. Kenapa enggak tanwin? Karena dia mudhof. Nah, ad-dinari sebagai wa-nya wa apa itu? Ini wa apa? Naam, ad-dirhami sebagai ma'tuf, wa-nya lagi wa apa? Naam, al-qatifati ma'tuf. Kemudian ada kalimat in u'tiya radiya. Ini satu kalimat ya. In u'tiya radiya. In ini apa? In syarat. Berarti ada dua kalimat kan gitu. Kalimat pertama mana? Kalimat kedua? Kalimat pertama u'tiya. Yang kalimat kedua? Apa arti in? In jika. Berarti jika u'tiya, jika dia diberi, maka dia radiya, ridho. Maka dia ridho. Berarti u'tiya adalah fi'il madi. Maklum atau majhul? Majhul. Apa madinya? A'to. Ini apa artinya a'to? Memberi. Kalau u'tiya majhul, diberi. Jadi caranya gimana? Kalau dia ini kan nakis ya. Ujungnya apa? Ilan. Maka untuk memajhulkan fi'il nakis, maka alifnya diganti ya supaya bisa diharokati. Ya. Kan dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Domahkan awalnya, kasrohkan sebelum Nah, ini sebelum akhir dikasrohkan. Nah, kalau u'ti ini yang misalkan alif kan nggak bisa, ini kasroh, ini alif. Kasroh ketemu alif kan nggak ketemu. Maka digantilah dia dengan ya, dan ya itu diharokati dengan fathah. U'tiya rodiya fi'il apa? Fi'il madi juga. Ya kan? Nakis apa bukan? Ajwaf, misal sahih rodiya nakis. Nah, nakis. Ujungnya ya kan? Kemudian wa in lam yu'ta lam yarda. Ini satu kalimat lagi, wa-nya atof, in-nya tadi jika. Nah, jika berarti ada dua kalimat. Kalimat pertama apa? Lam yu'ta. Kalau kalimat kedua? Lam yarda. Nah, apa artinya? Lam yu'ta? Tidak diberi. Baik. Kita lihat lagi a'ta mudhari'nya apa? Yu'ti.
yu'ti. Yu'ti kalau mau dimajhulkan jadi apa? A'ta yu'ti, ini maklum. Ya kan? Kalau dimajhulkan a'tonya jadi u'tiya. Kalau yu'ti jadi apa? Yu'to, gitu aja, yu'to. Jadi yu'ti jadi yu'to. A'to u'tiya. Nah, yu'to ada alif, ketika kemasukan lam, maka jazam kan? Tanda jazamnya dengan apa ini? Nah, dihilangkan dulu lam. Jadi apa? Lam yu'to. Nah, ini dia lam yu'to. Kemudian rodiya yardo. Nah, yardo kemasukan lam bang. Nah, jadi lam yardo. Maka wa illam yu'ta lam yardo. Kalau dia tidak diberi maka dia tidak ridho. Maka ta'isa itu celaka, abdu dinar itu hamba dinar, wa dirham, wal qatifah dan hamba qatifah pakaian. In u'tiya radiya, kalau dia dikasih rezeki oleh Allah dia ridho. Wa illam yu'ta lam yarda, kalau Allah tidak beri dia rezeki dia enggak ridho sama Allah. Nah, itu orang-orang yang apa? Cinta dunia, cinta dinar. Nah, sedangkan orang yang beriman kalau dikasih dia syukur, kalau tidak dikasih dia sabar. Artinya dia tetap ridho dalam keadaan dia dikasih maupun tidak dikasih. Hadis kedua, la yusallimi as-saghiru 'alal kabiri wal marru 'alal qa'idi wal qalilu 'alal kathiri. Nah, li kemudian yusallim, ya, li yusallim, yusallimu di kata sallama yusallimu fi'il apa? Yusallim fi'il mudhari. Nah, huruf lam dia baca kasrah masuk kepada fi'il mudhari. Kira-kira lam apa ini? Lamul amri. Lamul amri ini amil nasab atau amil jazam? Amil nasab. Amil jazam. Kalau amil nasab apa Jalil? Nah, kemarin setorannya udah lancar banget loh. Lamukai. Satu lagi. Lamul juhud. Lamul juhud itu menasabkan. Artinya apa lamukai dan lamul juhud? Lamukai itu lam yang berarti supaya. Kalau lamul juhud pengingkaran. Berarti ini cocoknya liyusallim. Dia adalah apa? Lamul amr. Apa artinya lamul amr? Perintah. Apa? Terjemahannya? Hendaklah. Ya. Liyusallim. Hendaklah. Sallama yusallimu itu memberi salam. As-saghir. Yusallim itu dibaca sukun ya? Iya. Sukun tapi dibaca kasrah. Kenapa? Ketemunya dua sukun ya? Karena ketemu dua sukun. Iltiqa'u sakinain. Kemudian as-saghiru sebagai apa? As-saghiru fa'il bagus. Alal kabiri jar majrur. Nah. Wa-nya ataf. Al-maru maktub. Maktub kemana siapa dia? Maktub kepada kepada as-saghiri. Nah, as-saghiru. Nah, al-qaidi al-mahru sebagai apa? Al-mahru apa kedudukannya? Maktuf aja. Maktuf kepada saghir. Saghir tadi sebagai apa?
Sogir sebagai fa'il, Ustaz. Fa'il, berarti al-maru juga sebagai Fa'il, Ustaz. maktuf. Ya, Dan maktuf. dia juga fa'il. Sama aja gini kalimat ini ya. Liyusallimi sagiru ala kabiri wa liyusallimil maru ala qaidi wa liyusallimu al-qalilu ala kasiri. Itu cuma yusallimnya nggak diulang lagi. Gitu ya. Oh. Paham ya? Karena nggak mungkin pengulangan, jadi dibuang. Baik. Kemudian alal qaidi jar dan wal qalilu sama Kalau itu sama. atau maktuf juga. Alal kasiri Jar majrur. jar majrur. Maka hendaklah si sogir itu memberikan salam kepada kabir, dan hendaklah orang yang almar itu dia memberi salam kepada al-qaid, dan hendaklah orang yang qalil itu memberi salam kepada orang yang kasir, kan gitu ya. Jadi susunan kalimatnya bertimpa-timpa dengan atof maktuf atau maktuf. Baik, lanjut. Hadis ketiga, idza akala ahadukum falyakul bi yaminih wa idza syariba falyashrab bi yaminih fa inna asy-syaitana ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi. Nah, kita mulai dari idza akala ahadukum falyakul bi yaminih, koma. Ini jumlah apa? Nah, ini mungkin belum dapat ya. Setiap kalimat yang diawali dengan syarat, maka kita sebetulnya menamakannya jumlah syartiyah. Ya, itu belum dapat, itu lanjutan ya. Itu jumlah syartiyah. Berarti apa? Kalau jumlah syartiyah ini yang tersusun di dalam jumlah itu apa aja? Yaitu syarat, jumlah syarat, jawab syarat. Itu tersusun 3 itu. Kalau jumlah ismiyah, mubtada, khobar. Kalau fi'ilnya fi'il, fa'il. Kalau jumlah syartiyah, syarat, jumlah syarat, jawab syarat. Nah, sekarang antum tentukan dalam kalimat idza akala ahadukum falyakul bi yamini. Di sini pasti ada syarat, ada jumlah syarat, ada jawab syarat. Mana syarat? Idza. Mana jumlah syarat? Akala ahadukum Mana jawab syarat? falyakul bi yaminih. Naam, sahih. Falyakul bi yamini. Sekarang akala fi'il Madhi. ya, kita bahas jumlah syarat ya. Akala fi'il di mana fa'il? Fa'ilnya mustatir tadil huwa. Ahadu sebagai apa? Pada Fa'il ya. Ahadu kenapa dibaca apa, Pak? Fa'il. Hah? Fa'il. Jangan gampang mustatir. Lihat dulu ada nggak yang bisa jadi fa'il. Baru kalau udah nggak ketemu berarti mustatir. Kum Nah, bagaimana? Idofa. Kum apa? Itu. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Fa-nya Fajab. fa jawab. Enggak. Ambil jazm. Enggak. Fa-nya fa jawab. Fajab. Fa. Nah, ada lam sukun setelah fa. Oh. Itu lam apa? Udah pernah Anda jelaskan? Udah kan ya? Nah, lam apa itu? Lam apa itu? Coba udah lupa. Lamul amar, bagus. Jadi lamul amar itu kan tadinya dibaca li kan ya. Tapi ketika dia ada di tengah dibaca sukun. Kemudian yakul Fi'il mudhari. fi'il mudhari majzum mansub Majzum. majzum. Nah, tayyib. Siapa yang bikin dia jazam? Lam. Lamul Amar. lamul amar. Nah. Bi Jar. yamini Majrur. hi Mudhaf ilaih. mudhafun ilaih. Nah, itu kalimat selesai pertama. Kemudian yang kedua, wa idza syariba falyashrab bi yamini. Sama, idza adalah syarat. Mana jumlah syarat? Syariba. Mana jawab syarat? Falyashrab yamin. Nah, syariba jumlah. Ada fi'il, ada fa'il bukan? Mana fi'il? Fi'ilnya syariba. Mana fa'il?
fa'ilnya mustatir. Mustatir. Kembali ke mana? Ahad. Ahadu, bagus. Fa-nya apa? Fa'nya jawab. Fa jawab ya. Lam sukun? Lamul amr. Lamul amr. Yasrob? Fi'il mudhari. Majzum bilam. Ya. Ya. Lamul amr. Ya, nah. Biyaminihi sama. Aina syaitana ya'kul bisimalihi. Aina syaitana ya'kulu bisimalihi. Taib. Fa-nya fa apa ini? Ini namanya fa istiqnaf. Istiqnaf. Ya. Kalau tidak di awal kalimat. Jadi ini namanya kalau di tengah namanya istiqnaf. Apa itu fa istiqnaf? Fa yang nanti memisahkan pembahasan yang sebelumnya dengan pembahasan setelahnya. Artinya sudah tidak nyambung dengan kalimat yang sebelumnya. Secara apa? Secara susunan. Tadi kan ada wa iza, wa idza. Nah, ketika fa itu sudah tidak lagi masuk kepada wa tadi. Sambungan dengan kalimat sebelumnya. Kemudian inna syaitana ya'kulu bisimalihi. Inna itu apa? Harfu. Inna. Siapa tahu? Inna. Amil Amil nasbin. Berarti apa dia apa? Huruf nasab. Amil nasab. Harfu nasbin namanya. Harfu nasbin. Ya, wa taukidin. Kenapa taukid? Karena memang dia memberikan taukid sesungguhnya kan gitu. Jadi kita katakan inna itu harfu nasbin wa taukidin. Huruf nasab dan juga huruf taukid. Dan apa amalannya inna? Tansibu ismu. Tansibul isma tarfa'ul khabar. Nah, baik. Asyaitana sebagai apa? Isim inna. Nah, kemudian mana khobar inna? Khobarnya ya'kulu bishimal. Berupa apa khobarnya? Ya'kulu bentuk apa? Berupa bentuk apa khobar? Fi'il fa'il. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Nah, ya'kulu mana fa'ilnya? Mustatir. Kembali ke siapa? Kembali ke ahad. Oh, syaitan. Kembali ke setan. Bisimalihi. Bishimalihi jar majrur. Naam. Wa yashrabu bisimalihi sama ya. Itu adalah ataf maktub dengan khobar ya. Ya'kulu bisimalihi wa yashrabu bisimalihi. Khobarnya yang ataf maktub. Baik. Jadi kalau salah seorang dari kalian makan, hendaklah dia itu makan dengan tangan kanannya. Dan jika dia itu minum, maka hendaklah dia minum dengan tangan kanannya. Karena sesungguhnya setan, dia makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya. Nah, jangan samai setan. Nah, lanjut yang aduh panjang banget nih ya disifat ya. Wah, Masya Allah ini ahlinya ya dapat. Dibaca dulu Pak. Ya gulamu inni u'allimuka kalimatin ahfazillaha yahfazka ahfazillaha tajidahu tujahaka idza sa'alta fas'alillaha wa idza ta'anta fasta'in billahi wa'lam anna ummata lawij tama'at ala an yanfa'uka bisai'in lam yanfa'uka illa bisai'in qad katabahumullahu laka wa innij tama'u ala an yadurruka bisai'in lam yadurruka illa bisai'in qad katabahumullahu alaika rufi'atil aqlamu wajaffati suhu. Ya gulamu. Oke, ini sudah satu kalimat ya. Ya gulamu satu kalimat. Kalimat apa namanya ini? Munada. Ya, kalimat nida, kalimat panggilan. Taib. Ya sebagai apa? Harfun nida. Gulamu munada. Bagus. Inni u'allimuka
kalimatin. Ini satu kalimat. Betul? Inni u'allimuka kalimatin. Inni itu apa? Atau udah tahu belum? Siapa yang tahu? Inni itu apa? Satu nasib. Enggak gitu. Ini adalah susunan dari inna plus saya. Berarti apa? Sesungguhnya saya. Berarti ya-nya ini sebagai apa nanti ketika di ini? Isim inna. Isim inna. Baik. Berarti kalau gitu ini itu innanya sebagai harfu dan taukid. Dan ya mutakalimnya sebagai isim inna. Nah, mana khobar inna? Khobar inna u'allimuka Tok. Sampai situ Pak. Semuanya aja. U'allimuka kalimatin. Berupa apa khobarnya? berupa jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Nah, siapa fa'ilnya u'allim? U'allim Ana, bagus. Domir ka yang ada pada u'allimuka ka-nya sebagai apa? sebagai mudhofun ilaih. Sedikit. Domir mutasir. Maf'ul bih, Pak. Oh, Laman u'allimu kan fi'il. Tersambung dengan domir. Masa jadi mudhofun ilaih? Fi'il enggak boleh jadi mudhof. Kaidahnya, Anda udah ngajarin belum ya? Semua domir mutasil yang bersambung dengan fi'il pasti maf'ul bih. Udah belum? Udah, kaidahnya sudah. U'allimu fi'il bukan? Fi'il apa? Mudhari. Kemudian kaf itu domir kan? Domir Bersambung dengan fi'il. Berarti kafnya sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Kalimatin. Nah, ini adalah maf'ul bih kedua. Ingat, nanti atau akan tahu sendiri kata allama yu'allimu atau a'lama yu'limu itu bisa membutuhkan dua maf'ul bih. Ya, mu'allimuka mengajarkan kepadamu kalimatin, kata-kata. Ya, jamak ya, kalimatin. Jamak apa ini? Muannas salim. Dalam keadaan rafa, nasab atau jar ini kalimatin? Jar. Nasab. Ya, apa tanda nasabnya? Tanda nasabnya nasab. Kenapa tanda nasabnya nasab? Karena jamak muannas salim. Bagus, karena jamak muannas salim. Bagus ya. Innanya adalah ya, harfu nasbin wa taukidin. Al-ya'u ismu inna fi mahalli nasbin. U'allimuka kalimatin jumlah fi'liyah adalah khabar inna fi mahalli raf'in. U'allimu fi'lun mudhari'un. Al-kafu adalah maf'ulun bih awal. Kalimatin maf'ulun bih tsani. Maf'ulun bih tsani. Kemudian ihfadillaha yahfadka. Ini satu kalimat lagi. Ihfadillaha yahfadka. Baik, jumlah ismiyah atau fi'liyah ini? Fi'liyah. Oke. Mana fi'il? Fi'il apa ini? Kayaknya ini harus ganti-gantian ya, terlalu panjang kalau Bapak Ramadi semua. Kayaknya harus digeser nanti. Apa ihfad? Fi'am amar. Ihfad. Kenapa jadi ihfadi? Ya, karena ihfad itu kan sukun. Fi'il amar kan sukun ya. Dibaca kasroh. Jadinya kenapa Pak Angga? Karena
Setelahnya alifnya sukun. Ya, sukun ketemu sukun maka dia dibaca kasroh. Kalimat ihfadillaha, Allah sebagai apa, Pak? Sebagai maf'ulun bih. Bagus. Kemudian yahfadka. Kenapa yahfadnya itu sukun? Yahfadu mestinya hafidha yahfadu. Di sini yahfad. Dan ini kita belum belajar bahwa yang namanya fi'il amr bisa mendatangkan jawabnya. Nah, jawab amr itu juga kena jazm karena dia sebagai jawab amr. Jawab amar. Ya, nanti bukan jawab syarat ya, tapi jawab amr. Fi'il amr itu nanti akan membutuhkan jawab amr. Jagalah Allah maka. Nah, jawab syarat kan? Jawab amr kan? Jagalah Allah maka Allah menjagamu. Nah, yahfad di situ dia majzum bi fi'li amrin. Ya, dia majazam karena dengan fi'il amr. Kemudian al-kaf yang ada pada yahfad sebagai apa, Pak? Maf'ulun bih, Masya Allah. Pas. Baik, selanjutnya geser ke Pak Agus. Ifadillah tajid dari tujahaka. Ifadillah. Iya kan? Tidak. Ifadillah. Apa? Ifad sama fil amr tadi. Nah, betul. Allah. Allah sebagai maf'ulun bih Naam, tajid tajid fi'il mudhari fi'il mudhari majzum majzum bi bi fi'li amrin. fi'il amr Hu. Mestinya udah tahu karena tajid itu fi'il mudhari bersambung dengan hu. Hu sebagai apa? sebagai fa'il. Domir yang nempel sama fi'il. Domirnya sebagai apa? sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih kan udah tahu tadi. Udah lupa lagi. Cepat kali lupanya. Maf'ulun bih. Nah, kemudian tujahaka. Tujaha sebagai sebagai mudhaf apa yang tidak di sini. Fi'il. Siapa tahu tujaha? Jawab. Tidak ada yang tahu. Tujaha belum tahu ya. Tujaha itu adalah zaraf. Zaraf makan. Tujaha itu bimakna amama. Oh. Ya, berarti kalau gitu tujaha kenapa nasab? Karena dia zaraf. Tujaha. Nakanya sebagai apa? Mudhofun ilaih. Nah. Belum ada ya di sini tujaha ya. Zarafnya. Oh iya, dilanjutkan. Kenapa dia kasih contoh? Ya nggak apa-apa lah, buat tambahan ya. Tujaha zaraf. Nah, lanjut. Oh. Tidak sa'al fas'alillah. 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 Baik, ini jumlah apa namanya? Syartiyah. Syarat ya. Nah, ada syarat, ada jumlah syarat, ada jawab syarat. Mana syarat? Tidak Mana jumlah syarat? sa'alta Mana jawab syarat? fas'alillah. Nah, fas'alillah. Baik, kita bedah yang jumlah syaratnya, yaitu apa? Sa'alta. Jumlah apa ini? Cuma ismiyah. Fi'liyah. Fi'liyah. Mana fi'il? Sa'al. Mana fa'il? Tanya. Tanya, betul. Domir tak kok lama. Loading dulu ya. Nah, mana jawab syarat tadi? Fas'alillah. Fas'alillah. Baik, fa-nya adalah fa jawab. Kemudian is'al. Is'al itu apa? Fi'il Ustaz. Fi'il apa? Fi'il amr. Fi'il amr. Kenapa dibaca is'ali?
temu ketemu lam sukun. Ya. Nah, kemudian Allah sebagai Maf'ul bih. bagus, masya Allah. Lanjut, Dio. وإذا استعنت فاستعن بالله. Nah, wanya ataf ya, ataf jumlah dengan idza sa'alta fas'alillah, wanya ataf jumlah. Jumlahnya adalah jumlah syartiyah. Mana syarat? إذا Mana jumlah syarat? استعنت Mana jawab syarat? فاستعن بالله. Nah, paham ya itu ya? Gak usah diulang ya. Lanjut, wa'lam, antum masih? Karena itu dianggap udah tahu. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك. Nah, sampai situ. Wa'lam. Wanya apa itu? Atau jumlah. I'lam, في الأمر fil amr. Bagus, fil amr. Kemudian anna. أن حرف النصب Nasbin wa taukidin. Ummata أمة اسم إن sim anna. اسم أن Kemudian lawit tama'at ala ayan fa'uka bisya'in lan yanfuka illa bisya'in qad katabahu Allahu lak. Sebagai apa itu? isim berarti khabar syarah. Khabar anna. Khabar anna. Khabar anna. Berupa apa khabar anna? Jumlah Jumlah. Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. fi'liyah. Lau. Lau itu syarat lagi. Syarat. Berarti jumlah syarat yang menjadi apa? Khobar ana. Yang menjadi khobar ana adalah jumlah syarat menggunakan lau. Berarti lau ini nanti ada jumlah syarat lau, ada jawab syarat lau. Mana jumlah syarat lau? Istama'at. Ta. Oh, istama'at ala ayyan fa'uka bisyai'in. Iya. Sampai situ tak? Iya. Mana jawab syarat? Jawab syaratnya yang lam yanfa'uka illa bisyai'in. Iya nih sampai bisyai'in. Apa? Jawab syaratnya qad katabahu Allahu lak. Syaratnya syaratnya istama'at ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in. Sampai situ. Jumlah syarat. Makanya letak di mana makanya nanti? Coba. Lau ijtama'at, kalau berkumpul. Siapa? Umat. Kemudian ala ayan fa'uka bisya'in, untuk memberikan manfaat untukmu terhadap sesuatu. Lam yanfa'uka illa bisya'in, maka mereka tidak dapat memberikan manfaat kepadamu illa bisya'in, kecuali sesuatu yang telah ditetapkan, atau kecuali sesuatu yang qad katabahu Allahu laka, yang telah Allah tetapkan bagimu. Sampai ini bisyai'in. Lam istama'at ala ayyan fa'uka bisyai'in. Sampai situ. Ya. Kemudian lam yanfa'uka illa bisya'in, itu Ya, situ jawab syarat. Ya. Baik, coba terjemahkan. Jika berkumpul seluruh manusia untuk memberikan suatu manfaat, tidak akan bermanfaat kecuali Maka kan atau menjawab ya. maka tidak akan memberikan manfaat kepadamu kecuali sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Maka di mana jawab syaratnya? Lam yanfa'uka illa bisyai'in, itu jawab syarat. Kan di situ makanya. Enggak? Jadi wa'lam, ketahuilah annal ummata, bahwasanya umat itu lawistama'at, kalau mereka berkumpul ala ayan fa'uka bisyai'in, untuk memberikan manfaat bagimu terhadap sesuatu, maka lam yanfa'uka illa bisyai'in, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat kepadamu illa syai'in, kecuali sesuatu qad katabahu Allahu lak, kecuali sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Nah, jadi untuk mengetahui jawab syarat,
di mana kata maka kita sebutkan dalam terjemahan, maka itulah nanti jawab syarat. Baik. Ijtama'at fi'il fi'il mudhari Madi apa Amr? Ini muskilah ya, kalau antum yang udah belajar sharaf nggak bisa membedakan fi'il madi mudhari amr, kacau gitu. fi'il madi. Madi. Nah, siapa fa'il? Tak. Itu tak apa namanya tuh? Tak taknis. Fa'il. Tak taknis bukan fa'il. Tak taknis alamat muannas, tanda muannas. Fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Mustatir. Kembali ke siapa? Iya. Iyanya kembali ke siapa? Iyanya annas. Ummah. Al-ummah di situ depannya. Sesungguhnya ummah itu, kalau ummah itu berkumpul, bersepakat, gitu kan ya. Kemudian ala jar. Huruf jar. Setelah huruf jar itu biasanya isim bukan? Iya. Harus isim nggak? Setelah huruf jar itu harus isim enggak? Salah satu tanda-tanda isim apa? Jar. Di dalil huruf jar. Berarti setelah huruf jar pasti isim enggak? Ya. Pasti isim kan? Iya. Baik, kita lihat. Ala huruf jar. Setelahnya an itu apa? Huruf. Lah katanya isim. Ala itu berarti dhorof ya? Lah, bukan. Bukan. Ini an dan fi'il mudhari. Setelah an itu yanfa'u. Yanfa'u itu adalah fi'il mudhari. An dan fi'il mudhari itu isim. Ingat ya, an dan fi'il mudhari itu adalah isim. Namanya nanti masdar muawwal. Masdar yang ditakwil dengan masdar sarih yang ada. Jadi nanti penjelasannya ketika pembahasan masdar. Tapi yang jelas an dan fi'il mudhari itu isim. Makanya boleh didahului oleh jar. Ya, baik. Jadi ingat an dan fi'il mudhari adalah isim. Maka an di sini namanya harfu masdariyah, huruf masdariyah. Huruf masdariyah. Yanfa'u adalah fi'il mudhari. Asalnya yanfa'una. Karena ada an masdariyah yang membuat dia jadi nasab, maka dengan pembuangan nun. Yanfa'u, gitu kan? Kemudian ka yang ada di yanfa'u sebagai maf'ulun bi. Bi syai'in jar majrur. Nah. Kemudian lam ambil jazam. Yanfa'u majzum. Nah, mu'alamatu jazmihi hasbun nun, bagus. Al-kafu maf'ulun bi illa harfu illa harfu nahi istisna. Nah, harfu istisna bi syai'in jerman qad harfu namanya harfu tahqiq ya. Ya, atau dia taukid juga kalau masuk ke fi'il madi. Kataba fi'il madi. Nah, hu Allahu fa'il. Laka nah, masyaallah. Kemudian wa in istama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Rufi'atil aqlamu. Nah, ini aja rufi'atil aqlamu. Silakan lanjut, Pak. Rufi'atil aqlamu, karena itu sama persis kayak tadi ya. Rufi'atil aqlamu wajafatis suhu. Naam. Rufi'at apa ini?
Fi'il atau isim? Fi'il Ustaz. Fi'il apa? Fi'il 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 mudhari Ustaz. Kalau fi'il mudhari diawali dengan ya, ta, hamzah, nun, pasti itu. Apa tadi? Alif, nun, ya, ta, pasti itu Anita. Ini diawali ro, nggak mungkin Pak. Jadi fi'il apa ini? Fi'il madi. Madi, majhul atau maklum? Itu taknya asalnya sukun ya itu ya. Sukun itu. Rufi'at. Majhul atau maklum? Taib ini majhul. Kalau maklumnya apa? Rafa'at. Jadi rufi'at majhul. Al-aqlamu apa? Kalau ada fi'il majhul, maka kita butuh fa'il atau naibul fa'il? Naibul fa'il. Aqlamu adalah naibul fa'il. Kenapa rufi'at dikasih tak taknis? Apakah fa'ilnya mu'annas? Naibul fa'ilnya mu'annas? Mana naibul fa'ilnya? Aqlam. Aqlam mu'annas atau mudzakkar? Mu'annas. Kenapa Pak? Karena jamak taksir di akhir. Masya Allah, mumtaz. Makanya rufi'at pakai tak taknis. Karena aqlam itu mu'annas. Wa jaffat ini juga pakai tak taknis. Kenapa? Karena suhuf itu jamak taksir tidak berakal. Ya kan? Suhuf jamak dari apa? Sahifah. Apa sahifah? Lembaran. Suhuf lembaran kan gitu ya. Makanya jaffat ini adalah jaffa ya jufu, apa artinya? Kemarin itu awal-awal tuh jaffa. Kering. Maka rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Ya gulam, wahai gulam. Artinya gulam itu anak kecil. Inni u'allimuka kalimatin. Sungguhnya aku mau mengajarkan kepadamu kalimat. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillah yajidhu tujahaka. Ya, jagalah Allah, maka engkau mendapati Allah, tajidhu, engkau mendapati Allah tujahaka di hadapanmu. Idza sa'alta, kalau engkau mau meminta, fas'alillah, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta, kalau engkau mau minta tolong, fasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata, bahwasanya semua umat ini, lawistama'at ala ayyanfa'uka bi syai'in, kalau mereka bersepakat berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Maka mereka tidak akan dapat memberikan manfaat kepadamu kecuali hanya hal-hal yang telah Allah tetapkan untukmu. Fa in fajtama'u alla ayaduruka bi syai'in, kalau mereka itu bersepakat untuk memberikan kemudaratan kepadamu, lam yaduruka illa bi syai'in qad katabahallahu alaik. Maka mereka tidak dapat memberikan mudarat kecuali sesuatu hal yang telah Allah tetapkan untukmu. Maka rufi'atil aqlam, bahwa pena-pena telah diangkat. Wajafatis suhuf, dan apa? Lembaran-lembaran catatan amal itu sudah kering. Berarti Allah sudah mencatat semuanya, ya kan? Rezeki kita, apa mudarat atau musibah yang kita sudah dicatat semua. Jadi walaupun mereka sepakat mau mencelakai kita, kalau udah dicatat sama Allah bahwa kita tidak celaka, nggak akan celaka. Kan gitu. Ini akidah yang paling agung, sehingga kita nggak akan ada rasa takut di dunia ini, kan gitu ya. Karena kita tahu, wah udah dicatat. Jadi kalaupun mau orang tuh apa, mau membunuh kita, mau apa kita, apa yang bisa takut? Kalau emang udah dicatat mati itu pasti. Kalau enggak mati. Nah itu, masya Allah ini. Baik, lanjut. Terakhir, hadis yang terakhir, masya Allah. Panjang lagi. Allah. Nabi dan Umar radhiyallahu anhu. Nah, baca dulu semua. Qala akhraja
akhadha Rasulullah sallallahu Sallallahu alaihi alaihi wasallam wasallam bimankibi faqala tungfid dunya ka'annaka horidun aw'a fil sabili wa kana banu umara yaqulu idza amsayta fala tambadiri as-sabah wa idza asbahta fala tambadiri masa'a wa khudh min sihhatika lisaqomka wa min hayatika limautika. Nah, kok lama loadingnya? Jel Iya sudah. Kenapa lama? Ibni Mudhaf Habis subjek majrur, kemudian Umar. sekaligus mudhafnya Iya, dia selagi ini itu majrur dan dia juga mudhaf. Umar. mudhaf ilaih Nah, kenapa dia nasab itu? karena Bukan nasab ya, fathah. Kenapa fathah? karena apa namanya Tanda jernya dengan fathah. dengan fathah Kenapa kok tanda jernya fathah? tanda fathah karena Gue Munsharif. Susah bener namanya. Ya. Kemudian radhiyallahu anhuma itu adalah jumlah infiradiyah, jumlah sempalan, sisipan di dalam sebuah kalimat kemudian disempalkan sebuah jumlah. Nah, biasanya doa ya. Ini adalah jumlah fi'liyah, radhiyah itu fi'il madi, Allahu fa'il, an adalah huruf jar, huma majrur. Maka ini adalah semoga Allah meridhoi keduanya. Radhiyallahu anhuma. Kemudian qala, apa itu qala? Qala fi'il Fi'il apa? fi'il madi Madi. Siapa fa'ilnya? fi'ilnya ya, Siapa yang berkata? yang berkata Umar. Ibnu Umar ya. Ibnu Umar ya. Berarti qala itu fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Takdirnya huwa kembali ke Ibnu Umar. Nah, apa isi qalanya? Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibi dan seterusnya ya. Baik. Akhadha Rasulullah. Akhadha itu apa? Fi'il apa? Fi'il madi. Artinya apa? Akhadha ya'khudhu. Khud. Mengambil, megang boleh, mengambil boleh. Kemudian Rasulu sebagai apa? Fa'il bagus. Allahi sebagai mudhafun ilaih. Naam, sallallahu alaihi wasallam sama jumlah infiradiyah lagi ya, doa. Sallallahu, semoga Allah bersalawat alaihi atasnya wasallama dan memberikan salam. Kemudian biman kibi ini adalah nah, kemudian mankibun artinya apa mankibun? Mankibun itu pundak. Kalau dua pundak mankibani atau mankibain. Nah, ini bacanya biman kibaya. Dua pundakku. Biman kibaya. Dua pundakku. Kemudian faqala, fa-nya apa ini? Fa isti'naf tadi ya. Qalanya adalah fi'il madi. Sama siapa yang qala? Siapa yang qala? Rasulullah sekarang. Ya. Rasulullah. Kembalinya ke Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kun itu apa? Fi'il, isim, huruf. Fi'il apa? Fi'il Amar. Siapa fa'ilnya? Fa'ilnya Ya, apa itu dalam mustatirnya? Dalam mustatirnya apa?
Kalau fi'il amr itu domirnya siapa aja? Mukhatab saja orang kedua, ya kan? Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Ini siapa? Anta, bagus. Siapa Anta itu? Ibnu Umar. Wah, baik. Fid dunia jar kan? Ka'annaka gharib. Ka ini apa? Ka itu apa? Atau ka'anna ya, ka'anna ya, satu paket. Ka'anna itu apa? Siapa yang tahu? Ka'anna itu apa? Harfu nasbin. Akhwatnya inna wa akhwatuha. Berarti nanti ada isim ka'anna, ada khobar ka'anna, betul nggak? Apa artinya ka'anna? Apa artinya ka'anna? Siapa yang hafal inna wa akhwatuha? Ada 6. Satu. Inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, la'alla. Apa arti ka'anna? Seperti. Taib. Ka'annaka gharibun. Berarti ka'anna seperti. Ka engkau. Gharib, orang asing. Ya. Berarti apa? Ka'annanya adalah harfu nasbin. Ka-nya adalah isim ka'anna. Gharibun khobar ka'anna. Baik. Atau a'iru sabilin. A'iru adalah ma'tuf. Au itu atof. A'iru ma'tuf. Atau kemana? Siapa tahu ma'tufnya kemana? Gharibun sahih. Gharibun. Nah, kemudian sabilin mudhafun ilaih. Wa kana ibnu Umar. Baik, wanya atof. Kana, apa ini kana? Kana wa akhwatu. Apa amalannya kana? Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Nah, merofakkan isim dan menasabkan khabar. Baik. Mana isim kana di sini? Ibnu, bagus. Ibnu. Umar sebagai apa? Mudhafun ilaih. Mana khabar kana? Mana khabar kana? Siapa tahu? Yaqulu, jumlah fi'liyah, yaqulu. Nah, yaqulu ini butuh apa? Butuh qaul. Yang namanya yaqul berkata pasti ada qaul, pasti ada perkataan, betul? Masa yaqulu, saya berkata, terus diam. Nah, apa? Ngomong apa gitu ya? Harus ada qaulnya. Ya. Nanti setiap kata qala yaqulu itu pasti ada qaulnya. Nah, qaulnya itu apa di sini? Idza amsayta dan seterusnya. Itu adalah isi dari yaqul. Dan dia fi mahali nasab sebagai maf'ulun bih nanti. Sebagai maf'ulun bih nanti. Maf'ulun bih dari yaqul. Karena yang namanya qala yaqul berkata pasti ada yang dikatakan. Maka yang dikatakan itu adalah maf'ulun bih. Dan dia semuanya. Contohnya qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyatin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, titik 2. Nah, perkataan Nabi adalah innamal a'malu bi, nah itu adalah maqul atau maqulun qaulun maqulun atau maqulun bihnya. Nah, maka ingat setiap ada kata qala atau yaqulu pasti ada isinya, isi qalanya. Ya. Nah, isi qalanya di sini adalah idza amsaita. Mana amsa? Amsa pada waktu sore. Jadi amsaita jika engkau ada di waktu sore, fala tantazir, maka janganlah tantazir. Itu kenapa sukun tantazir? Itu asalnya tantazir sukun ya ra-nya itu ya. Kenapa sukun? Bukan. Kenapa dia sukun? Maksudnya kenapa dia jazm? Apa yang bikin dia jazm di sini?
Ada amil jazam nggak? Ada. Mana dia? La apa ini? Amil jazam udah hafal kemarin. Iya. La apa? Siapa yang tahu? La nahi. La nahi. Nah. As-sabaha sebagai apa? Kenapa nasab ini sabaha? Yang lain bantu? Surah. Bukan. Ada alif lam. Mafulun? Mafulun bi. Ada alif lam. Zaraf nggak mungkin pakai alif lam. Nah. Kemudian wa idza asbahta sama ya, asbaha, amsa. Antum masih ingat ini enggak? Asbaha, adha, zalla, amsa, bata. Masih ingat enggak? Apa itu? Zaraf. Zaraf kah? Asbaha, adha, zalla, amsa, bata. Kana wa akhwatuha. Masih ingat ya? Maka di sini kata di amsaita. Amsa kemasukan domir ta-nya sebagai isim amsa. Khobar amsa mana? Falatan taziril sobaha. Jumlah itu sebagai khobarnya amsa. Sama dengan asbahta, ta-nya adalah isim asbaha. Kemudian falatan taziril masa'a itu adalah sebagai khobar dari asbaha. Masih ingat ya? Asbaha, amsa, bata, zalla, adaha. Ya. Maka faedah asbata kalau engkau berada di waktu pagi, falatan taziril masa, jangan tunggu waktu sore. Wa khud itu apa? Fi'il atau isim? Fi'il amar. Nah, dari apa fi'il madinya, Pak? Akhoda ya'khudu, khud. Akhoda ya'khudu. Coba tasrif akhoda ya'khudu, siapa yang bisa? Akhoda ya'khudu. Akhdan. Akhoda ya'khudu. Akhdan. Akhidun. Ma'khudun. Khud. Nah, takhud. Nah. Wa khud. Dan ambillah min sihhah. Sihhah apa artinya? Sihhatun, kesehatan. Ya, wa khud min sihhatika, dan ambillah masa sehatmu gitu ya. Li saqamika. Mana saqam? Masa sakit. Gunakanlah, maksudnya khud itu apa? Gunakanlah, ambillah dari masa sehatmu apa? Sebelum datang nanti masa sakitmu. Wa min hayatika, dan dari hayat. Apa itu hayat? Hidup. Hayatika, hidupmu. Li mautika, maut. Sebelum datang matimu. Nah, rajin-rajin aja mengulik-ngulik ayat Quran. Kalau ayat mungkin agak berat ya. Hadis bagus. Hadis agak ringan. Kalau Al-Quran agak berat. Ngulik-nguliknya agak susah. Apalagi pemula. Sana Al-Quran itu tinggi sekali tingkat sastranya. Tapi kalau hadis masih enak. Karena hadis itu masih bahasa makhluk. Ya kan? Penggunaan bahasanya Nabi. Walaupun maknanya dari Allah, tapi lafadznya, penggunaan kalimatnya dari Nabi manusia. Tapi kalau Al-Quran itu maknanya dari Allah, lafadznya dari Allah. Wata tingginya nilai sastranya. Allah yang ngomong langsung dengan bahasa Arab. Maka agak sulit ngulik-nguliknya nanti. Kalau mau hadis antum kulik-kuliknya. Kulik-kulik aja terus. Ini sampai mana titik, sampai sini koma. Oke, ini kalimat apa? Tentukan kata-kata. Oke, lanjut lagi sampai titik atau koma. Tentukan lagi kalimat. Latihan gitu, Pak. Sampai lama-lama melotok lah. Nah, sebetulnya kita ini sudah selesai. Ya, sudah selesai, tapi dirangkum oleh beliau rangkumannya, dan ini akan nanti kita bahas untuk merangkumnya ini. Ada waktu nggak ini? 9:18. Oke.
Iya, macam itu Mas. Ana rasa ini cukup antum baca ya. Ya, tugas antum membaca ini. Ini soalnya pengulangan di rangkuman aja ini, dirangkum oleh beliau. Silakan baca. Terus besok pertemuan berikutnya kita latihan presentasi. Masing-masing presentasi ya, menjelaskan misalkan nanti anak tunjuk antum jelaskan tentang isim mu'rab. Silakan jelaskan, misalkan Pak Rahmadi jelaskan isim mu'rab itu apa. Kemudian apa itu i'rab, kemudian bagaimana i'rabnya isim, i'rabnya fi'il. Ana mau untuk jelaskan itu. Kemudian nanti ada namanya isim-isim yang dibaca rofa itu ada berapa? Oke, isim yang dia dibaca rofa ketika berada di dalam sebuah kalimat, maka dia wajib dibaca rofa itu ada berapa? Dan sebutkan. Kemudian nanti isim-isim yang dia dibaca nasab ketika berada dalam sebuah kalimat ada berapa dan sebutkan. Dan nanti akan saya tanya masing-masing satu-satu ya. Misalkan salah satu dari isim yang dibaca rofa adalah fa'il. Apa itu fa'il? Definisikan fa'il. Kemudian misalkan nanti salah satu dari isim yang dibaca nasab adalah mustasna. Apa itu mustasna? Definisikan kemudian jelaskan. Okay. Artinya antum kuasai betul ini semua. Ini sebenarnya rangkuman dari semua yang kita pelajari. Artinya antum kalau mau murojaah, itulah saatnya murojaah. Nah, karena nggak mungkin kita ulang. Nggak mungkin Anda jelaskan lagi yang sudah Anda jelaskan. Antum tinggal murojaah dan antum yang jelaskan ke saya. Setelah itu, insya Allah di pertemuan besok begitu ya. Nanti antum persiapkan itu, jangan nggak datang besok. Nah setelah itu tinggal bab 7. Bab 7 ini kita latihan mengi'rab. Apa itu mengi'rab? Mengi'rab menjelaskan sebuah keadaan suatu kata di dalam sebuah kalimat dengan berbahasa Arab. Selama ini kan antum cuma bilang ini fa'il, ya kan? Nah, nggak cukup cuma itu, tapi dijelaskan dengan bahasa Arab. Misalnya, dhahaba Zaidun ila suqi. Zaidun, okay, Zaidun, marfu'un. Dia isim yang dibaca rafa. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya ad-dhammatun, dhammah, zahiratun, yang nampak di akhirih, di akhir kata Zaid. Ya. Gitu ya, itu namanya marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih fa'ilun, dia fa'il. Kemudian fi suqi fi harfu jar, suqi majrurun wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirih. Nah, ini nanti kita akan pelajari itu dan dihafalkan cara mengi'rab dengan bahasa Arab. Tapi ini nanti temuan setelah antum murojaah total ini dulu ya. Murojaah umum. Ya. Siapa yang bisa nanti dapat sertifikat kelulusan, insyaallah. Kuat murojaahnya, insyaallah melanjutkan ke depannya mudah. Tapi nggak kuat murojaahnya, besok ke depannya terbata-bata. Karena kita ganti kitab Pak, ganti kitab. Kitabnya kan tentu lebih tinggi lagi kan. Nah kalau yang ininya kita belum kuat, otomatis ketika penambahan pendalaman lagi tentang mubtada didalamin lagi. Sedangkan yang kemarin aja belum paham, belum hafal, belum ingat, ditambah lagi. Tambah kelabakan toh. Nanti ganti kitab lagi, masih mubtada juga yang dibahas, tapi lebih dalam lagi. Nah, makanya saya bilang satu kitab per kitab, satu kitab demi satu kitab, kita pahami, kita hafal, kita bisa diaplikasikan dalam sebuah kalimat. Nah itu. Dan yang paling utama kalau saya sih ya, kalau saya yang ngajar itu saya paling utama dengan definisi. Jadi kalau definisinya antum lemah, maka sulit. Oke. Makanya nanti yang pertama saya tanya pasti definisi, Pak. Ya. Misalkan contoh hal, apa itu hal? Nah, kalau antum nggak bisa jelaskan hal dengan bahasa antum yang bisa dipahami, berarti antum nggak paham. Nggak perlu dihafal, tapi paham dengan pemahaman kita, susun aja kalimat hal itu adalah isim. Nah, kan gitu kan? Nasab ya, nakiroh,
Betul? Dan biasanya isim sifat. Biasanya isim sifat. Isim sifat itu apa? Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musabahah. Nah, gitu. Dan dia gunanya dalam sebuah kalimat itu untuk apa sih hal ini? Untuk menjelaskan keadaan, menjelaskan keadaan sahibul hal. Sahibul hal itu adalah fa'il atau maf'ul bih. Berarti hal ini ada dalam sebuah kalimat ngapain? Menjelaskan keadaan fa'il atau maf'ul bih ketika terjadinya fi'il. Contohnya, Zaid makan sambil duduk. Mana hal? Sambil duduk. Dia menjelaskan keadaan siapa ketika makan? Zaid. Nah, Zaid sebagai apa, Pak? Fa'il. Zaid makan sambil duduk. Berarti sambil duduk ini hal. Menjelaskan keadaan si Zaid ketika dia makan. Nah, itu hal. Itu aja kuasai dulu. Ketika ditanya tentang hal bisa jelaskan. Kalau ditanya maf'ul mutlak, apa itu maf'ul mutlak? Masdar. Nah, ini itu ingat dulu masdar. Nasab. Nakirah. Nah, dia gunanya untuk ngapain? Dalam sebuah kalimat itu mau ngapain dia tuh maf'ul mutlak? Ada 3. Bisa taukid, bisa menjelaskan jenis, bisa ada berapa kali. Nah, ini harus dikuasai betul, Pak. Nanti setelah kalau itu kuat, insya Allah definisi itu kuat, insya Allah untuk kelanjutannya depan mudah. Nanti ketika misalkan sebuah kalimat ketemu panjang, ada nasab satu. Nah, anak tanya, ini nasab nih apa nih, sebagai apa? Ya. Antum apa pikiran antum ketika ditanya ini nasab sebagai apa? Apa yang antum pikirkan? Ada 12 ya. Gitu. Itu yang antum pikir. Ada 12 yang bisa jadi nasab. Apakah dia maf'ul bih? Cocok enggak? Apakah dia hal apa sih indikator dia hal apa? Oh, dia isim sifat. Ini bukan isim sifat. Oh, kalau maf'ul mutlak kan harus masdar. Ini bukan masdar. Dibuang satu-satu sampai ketemu. Ini cocoknya ini. Gitu. Untuk awal kayak gitu mau enggak mau. Dari 12 yang nasab itu ketemu nasab ya kita mikir ini yang mana satu ya. Nah, ketika sudah tahu baru kita bisa terjemahkan. Tapi kalau bacanya mungkin sudah bisa itu dibaca nasab. Oke. Kenapa? Karena sudah ada tanda-tanda nasab. Misalkan dikasih alif ujungnya. Berarti nasab. Tapi tahu nggak dia sebagai apa? Kalau enggak tahu maka terjemahannya pasti salah. Pasti salah. Nah, jadi apakah antum cuma untuk sekedar bisa baca atau tahu terjemahan kan gitu ya? Kalau cuma untuk sekedar baca ya mungkin cukup bisa baca itu dibaca nasab, tapi nggak tahu dia sebagai apa. Kemudian gimana mau menerjemahkan? Nah, itu dia Pak. Kurang lebihnya rangkuman ini penting dihafal, bukan dihafal, di murojaah, apa? Di murojaah. Baik, begitu ya kurang lebihnya. Mohon maaf. Insyaallah pelan-pelan tapi bisa dipahami dan bisa digunakan ketika membaca kitab gundul nanti insyaallah. Anak coba di pondok Pak dengan kitab ini tok tanpa lanjutan kitab selanjutnya, langsung tak bikin praktek baca kitab karena waktunya mepet. Anak-anak itu udah mau lulus, jadi saya kasih waktu 2 bulan lebih lah. Itu langsung praktek baca kitab menggunakan kaidah yang sudah ada di sini. Ternyata mereka bisa mereka baca. Tapi sudah sorofnya sudah bagus ya, udah buat. Mereka bisa baca. Walaupun masih terjemahannya masih kacau. Karena terjemah itu butuh waktu lagi memang. Tapi paling enggak dia bisa baca. Nanti terjemahan ya mungkin di waktu yang berikutnya ketika bacanya udah lancar, terjemahan kita akan ada pelatihan untuk terjemah. Baik. Antum tetap istiqomah aja ya. Kalau putus asa sampai situ selesai. Banyak yang kayak gitu. Teman-teman saya banyak yang udah belajar setahun habis itu stop. Sia-sia buang waktunya setahun. Buang tenaga, buang pikiran, tapi nggak bisa. Nah, sayang. Istiqomah itu yang penting. Dan kadang-kadang istiqomah itu butuh apa ya? Butuh pengorbanan. Enak. Kadang-kadang ada orang yang pengen istiqomah tapi tiba-tiba dapat job di Jakarta. Ada nggak di sini? Ada Pak. Siapa dulu? Siapa?